Plus, kita ke pertandingan antara West Ham melawan Arsenal. Ini pemuncak klasemen Liga Inggris saat ini nih. Saat ini ya, bukan sampai akhir. Soalnya ada potensi mereka mau jadi peringkat 2 ini kayaknya. Biawa, out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang kepauan Arsenal. Tapi janganlah langsung ke sana ya kan, kita tengok dulu hasil Liga Inggris yang lainnya. Kita ke pertandingan antara City melawan Kukang FC dulu di Etihad Stadium. Di babak pertama aja City udah unggul 3-0 lewat Johnston yang mencetak gol spektakuler. Habis itu ada voucher penalti yang berhasil dieksekusi sama Haaland dan brace yang dicetak sama Haaland lagi setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Kevin De Bruyne. Terlihat gampang memang, padahal itu sulit. Kurasa Nunes pun gak bisa buat gol kayak gitu. Rambut boleh sama panjang, tapi kalau urusan mencetak gol, si Nunes minta kena tunjang. Inilah baru klub juara, kalau yang lain susah payah berusaha menang. Ini orang ini gampang kali menang. Untuk nyari orang buat jadi fans orang ini, itu baru kesulitan orang ini. City pun berhasil unggul di babak pertama dan skor 3-0. Masuk di babak kedua, tempo permainan melambat. Pep Guardiola merotasi beberapa pemainnya untuk disimpan jelang laga UCL nanti. Tahu untuk apa disimpannya kan? Padahal udah auto semifinalnya nih. Tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan di menit 75 melalui Iheanacho yang berhasil memanfaatkan sedekah dari Man City. Cuma skornya gak bertambah lagi sampai akhir pertandingan. City pun berhasil menang dengan menakutkan di kandang sendiri. Padahal Leicester ini lagi berjuang di sekitaran zona degradasi, tapi gak ada yang bisa dibuat orang ini selain pasrah. Habis itu bentar lagi kena degradasi lah kalian. Cocok kali lah kan Leicester degradasi yang juara musim ini. Siapa coba? Arsenal. Manchester City. Next, kita ke match antara geng anak hutan yang diketuai sama Lok Lingard kita melawan MU yang ditinggal beberapa pemainnya karena cedera. Mau nggak mau lah pasangan paling sering blunder yang dimiliki MU main, yaitu Lindelof dan juga si Maguire. Nah, Lok Lingard kita duduk di bangku cadangan, nggak mau ngambil panggungnya si Maguire dia. Nanti dia main dari awal, malah dia pula yang lebih lawak dari Maguire ya kan. Biarpun tanpa dia perkuat pemain inti, MU tetap menyerang dan menekan. Anthony memecah kebuntuan yang mencetak gol di menit 32 setelah memanfaatkan bola rebound dari Martial yang mampu ditepis sama nafas. Setan Merah unggul dengan skor 1-0. Habis itu Nottingham Forest sempat dapat peluang emas, tapi tendangan pemain orang ini entah kemana. Kalau mau jadi pemain bola minimal pandai dulu lah nendangnya. Cumananya kalian ini? Cemana 0-0 kayak gini yang diajari si Lingard sama kami. Skor 0-1 bertahan di babak pertama. Masuk di babak kedua, MU tampil agresif untuk mengincar gol kedua mereka. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya MU berhasil mencetak gol melalui asis soloran yang dilakukan Anthony sebelum memberikan asis ke Dalot. 2-0 lah Manchester United unggul atas Nottingham Forest. Tapi cuman lah kan mau ku bilang jago pun orang ini lawannya pun Nottingham Forest aja nya. Kalau lawan Nottingham Forest jangankan MU Woman pun bisa menang. Nah, di akhir pertandingan dimasukkanlah pemain muda berbakat Nottingham Forest, siapa lagi kalau bukan Lok Lingard kita lah. Tapi dia main pun gak ada gunanya, cuma ngotor-ngotori siapa aja ya kan. Tapi kan kalaupun dia main dari awal babak, kurasa dia bakal memberikan perubahan buat Nottingham Forest. Bukan kalah 2-0 lagi, 14-0 pun bisa. Dari tadi yang kita bahas pun yang menang-menang aja kan, gak enak lah ya kan. Liverpool ngebantai Leeds 1-6 juga gak usah kita bahas lah. Paling tidak kita udah tahu lah kalau Leeds lebih hebat dibandingkan MU karena dibantainya 1-6 bukan 7-0. Nah, next kita ke pertandingan yang lawak-lawak lah ya kan. Salah satunya antara Terpongkingham melawan Bau Mulut. Sebetulnya aku pun udah malas sekali ngebacotin match Terpongkingham ini. Cuma kali ini betul-betul lucu menurutku. Kita bahaslah dulu sedikit ya kan, biar ada hiburan kalian fans Chelsea soalnya. Menit ke-14 udah nyekor aja si Son Heung-min untuk membawa keunggulan Terpongkingham dengan kaki kirinya. Dapat gol cepat tumben ya kan. Tapi mereka nggak bisa lama-lama senang karena di menit 38 Bau Mulut berhasil mencetak gol melalui pemain mereka yaitu Sivina dengan tendangan lob dan bola berhasil masuk ke dalam gawang. Skor pun imbang di babak pertama. Mana nih lucunya kau bilang 0? Kau bilang lucu. Sabar wak geng, masih ada babak kedua. Biasa kan nonton Terpongkingham sampai habis. Baru 6 menit main babak kedua udah kebobolan lagi orang ini. Padahal duluan unggul tadi kan, bisa pula kena comeback. Sama klub papan bawah pula itu. Ini jangan kan zona UCL, zona Conference League pun kurasa nggak dapat ini. Cuma yang serunya di pertandingan ini menit-menit akhir di babak kedua waktu normal. Tepatnya di menit 88 Terpongkingham berhasil menyamakan skor dan Juma berhasil menjebol gawang Bau Mulut yang membuat skor menjadi 2-2. Wow, ada harapan ya kan? Pemain Terpongkingham pun makin semangat karena berusaha untuk menang di kandang sendiri. Cuma ya kan lagi fokus orang ini menyerang, bisa orang ini kena comeback waktu laga tinggal sedikit lagi mau habis. Yaitu melalui pergerakan keren dan skill di luar batas Yohiba. Pemain muda Bau Mulut yaitu Seutara berhasil membawa kemenangan buat timnya. Terpongkingham pun terpongkeng dan tercomeback di kandang sendiri. 1 poin pun gak dapat dibuat orang ini.
Itulah ya kan, pandai-pandaian macam si Conte. Kalah terus kan? Nggak belajar kalian pulanya dari rekan seperlondonan kalian si Chelsea. Terpongkeham kalau terpongkeng aku nggak terkejut. Tapi bisa pula orang terpongkeng sama tim sekelas bom mulut. Aduh, udah bisa lah kalian tutup stadion kalian itu ah. Mending kalian main, gak usah di kandang lagi. Buat apa main di kandang? Kalau di kandang pun kalian jadi pupuk kandang. Nice, kita ke pertandingan antara Chelsea versus Brighton. Kalau ini wajib lah menang Chelsea ya kan, karena nggak ada fokus Dusiel lagi. Soalnya kalau Dusiel pun udah auto gugur loh orang ini. Di match ini Lampard menunjuk Ape sebagai kapten tim. Nggak nanggung-nanggung masih Lampard ini. Selain nggak bisa ngelatih, ternyata dia juga nggak bisa milih pemimpin yang benar. Permainan dari awal babak udah pastilah dipegang sama Brighton ya kan. Tapi secara mengejutkan Chelsea berhasil nyekor setelah Modric berhasil membawa bola dan memberikan ke Gallagher. Bola pun masuk dan berubah arah akibat terkena sidung. Chelsea unggul dengan skor 1-0. Beruntung kali golnya ya kan. Kalau nggak kena back Brighton itu mana mungkin itu bisa gol. Cuman habis itu nggak ada lagi serangan berbahaya dibuat sama Chelsea. Mitoma beberapa kali dapat peluang tapi masih bisa diamankan sama si Ape. GG juga anak ini di match ini ya kan. Ketika Ape dikasih ban kapten, disitulah Ape tampil lebih paten. Ezegede. Tapi pantang dipuji langsung kebobolan si biawak ini. Welbeck yang masuk sebagai pengganti berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Susah payah dapat gol beruntung, kebobolan juga ya kan. Nasib mula Chelsea. Skor pun bertahan dengan sama kuat di babak pertama. Masuk di babak kedua nggak ada perubahan. Tetap Brighton yang menyerang. Memang bukan lawan yang sepadan Chelsea Brighton ini, nggak imbang nontonnya. Malah petaka pun terjadi di menit 69. Brighton berhasil comeback lewat gol cantik dari pemain pengganti yaitu si Enciso. Siapa pun nggak berhasil dia menghalau bola. Iyalah, memang nggak mungkin lah bisa dihalau tendangan kayak gitu. Namanya juga kiper lemah. Orang dikasih ban kapten biasanya jadi jago. Ini dikasih nggak dikasih ban kapten pun nggak ngaruh juga, tetap aja pao. Udah kebobolan ini kan, makin hancur lah permainan Chelsea. Nampak udah mulai nggak kompak kurasa pemain-pemain orang ini. Untung aja Brighton nggak nambah gol lagi. Kurasa habis ini karir si Lampard pun selesai. Dari awal masuk sebagai pelatih interim kemarin pun belum pernah dia merasakan kemenangan lagi. Orang ya kalau dikasih kesempatan kedua pasti dimanfaatkan dengan baik. Ini datang si Lampard dikasih kesempatan kedua malah 2 kali lebih parah dari sebelumnya. Kelas kita ke pertandingan antara West Ham melawan Arsenal. Ini pemuncak klasemen Liga Inggris saat ini nih. Saat ini ya, bukan sampai akhir. Soalnya ada potensi mereka mau jadi peringkat 2 ini kayaknya. Dalam kurun waktu 10 menit di babak pertama, Arsenal langsung unggul 2-0 lewat gol Gabriel Jesus dan Odegaard yang berhasil memanfaatkan umpan dari Martinelli. Udah unggul 2-0, Arsenal mengundurkan serangannya. Tempo permainan mulai melambat. Gak ada peluang yang berbahaya yang dibuat orang ini. Sampai di mana wasit memberikan voucher untuk tuan rumah biar pertandingan gak suntuk-suntuk kali. Ben Rahma pun sukses mengeksekusi penalti dan memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Naiklah semangat pasukan anti-antek Moyes ini ya kan. Dapat peluang orang ini dari set piece tapi tandungan Antonio masih bisa diblok. Peluang terakhir ini didapat West Ham sebelum turun minum. Habis itu gak ada lagi gol tercipta. Babak pertama pun selesai dengan skor 1-2. Masuk di babak kedua gantian, giliran Arsenal yang dapat voucher dari wasit supaya nggak pilih kasih. Cuma sayangnya Saka nggak bisa buat penalti itu jadi gol. Kukira udah berubah si Saka ini. Rupanya sampai sekarang masih sering Sakau juga dia kalau nendang penalti. Gak lama dari situ, West Ham berhasil menyamakan kedudukan melalui Bowen yang terlepas dari jebakan offside. Terkejar bah. Habis itu gak ada lagi gol yang tercipta. Arsenal harus kehilangan 3 poin yang penting. Gak kehilangan sih, dapat sih di 1 poin ya kan. Cuma tetap aja jadi kerugian buat mereka. Udah 2 pertandingan terakhir mereka udah unggul 2-0 tapi bisa disamakan sama lawannya. Inilah aku rasa tanda-tanda juara di depan mata bakalan sirna di akhir liga. Sekarang cuma beda 4 poin orang ini sama City. Cuma City masih punya tabungan 1 laga. Bisa jadi malah nanti kalau City menang di laga selanjutnya jaraknya jadi 1 poin. Wah, yolah kalian. Udah kembut lah kalian sekarang ya kan? Tapi kalian juga jangan patah semangat wak geng. Masih ada beberapa match lagi dan kalau kalian menangkan semuanya, kalian bakalan tetap jadi juara kok. Aku juga berharap keunggulan 2-0 dan berakhir dengan skor imbang 2-2 nggak bakalan terjadi lagi sama kalian di match selanjutnya. Makasih kali Nol supportnya Nol. Aman wak. Soalnya bukan apa ya kan, untuk laga berikutnya aku berharap kalian gak imbang 2-2. Tapi paling nggak menang dengan skor 3-2 lah minimal. Buat lawan kalian tapinya. Oke lah, itu aja cerita dari aku. Udah dulu ya wak geng, mau kutanya dulu si Linggar. Kenapa dia main kemarin cuma sebentar aja? Kalau tahu cuma bentar, mending nyuci kamar mandi aja kita suruh dia ya kan. Dadah wak geng.